Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Ya, kita jumpa lagi ya di Inkilabiah Podcast ini. Meskipun cukup terhenti lumayan lama ya, kita nggak bersua di udara lagi nih. Makanya mungkin insya Allah ke depan kita bisa rutin ya, insya Allah ya. Nah, ini kita kembali lagi bersama pembicara yang mungkin terakhir kita, kalau nggak salah itu kita ngobrol soal komunisme ya, kalau nggak salah ya. Udah lumayan lama juga tuh, udah berapa ada tahun nggak tahu ya. Pokoknya lama lah kalau nggak salah itu ya. Nah, ini kita bersama lagi dengan Bung Rian nih. Assalamualaikum Bung Rian, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bung Rido? Wah, alhamdulillah baik juga nih. Ya udah lama ya kita nggak ngobrol. Bersua di udara nih ya. Iya. Nah, ini karena situasi lagi ini ya, tidak memungkinkan untuk ngobrol langsung tatap muka ya. Nah, ini FYI kita jarak jauh ya. Jadi karena situasinya kurang memungkinkan, ini kita lagi ngobrol jarak jauh ya dengan Bung Rian. Nah, betul. Bung Rian ini beliau pengamat politik internasional ya, pemerhati kebijakan publik. Ya, maka hari ini insya Allah kita mau bahas yang lagi tensinya masih cukup panas nih Bung Rian nih. Wow, apa tuh? Masih panas. Ini masih cukup hangat di tengah-tengah dunia ya, baik nasional maupun internasional ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga mungkin sudah pada tahu ya, karena kalau lihat di media itu, apalagi media sosial ya, itu pemberitaannya itu luar biasa. Baik yang awam maupun yang memang benar pengamat ya, itu pasti akan menikmati sajian pemberitaan terkait ini gitu. Nah, soal apa? Nah, ini soal Taliban ya. Taliban, Afghanistan dan Amerika ini masih cukup ini nih. Sampai hari ini kalau nggak salah pemberitaannya masih terus bergulir ya, begitu Bung Deda? Iya, sangat. Iya betul, masih. Itu setiap hari menjadi headline di berita-berita ya, luar negeri terutama, yang menjadi poros opini Barat itu menjadi headline sampai sekarang itu. Bisa di headline ya. Berarti memang ini trending topik terus ya gitu ya. Sepertinya seperti itu. Karena kan aromanya syariat Islam ya, Barat seneng ya ngulik-ngulik yang begitu tuh. Benar. Ada apa dengan syariat gitu kan? Nanti kita bahas nih. Nah, akhir-akhirnya kan memang banyak sekali ya pemberitaan terkait Taliban, Afghanistan, ya terus Amerika juga kan, baik di media online maupun media mainstream ya, baik dari dunia nasional terlebih lagi tadi dunia internasional ya. Yang mana memang ini menjadi satu diskusi yang menjadi cukup trending, menjadi headline ya. Makanya memang ini menjadi pemberitaan yang rasanya mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini pembicaraan masih terus bergulir ya. Iya betul. Mungkin seperti itu ya. Seharusnya begitu, karena ya sangat wajar. Ya sangat wajar. Perangnya 20 tahun. Perangnya itu 20 tahun ya. Maka mungkin pembicaraan pun kayaknya juga lumayan ya. Nah, ya kita tahu tanggal 15 Agustus beberapa pekan yang lalu ya, bahwa Taliban kan kita tahu berhasil ya naik ke tampuk kekuasaan ya di Afghanistan gitu, setelah bisa dikatakan menggusur lah penguasa sebelumnya itu ya Ashraf Ghani ya, yang mana banyak yang mengatakan bahwa rezimnya Ashraf Ghani itu bagian dari bonekanya Amerika Serikat gitu ya. Nah, kemudian setelah Ashraf Ghani itu melarikan diri, kan dikabarkan bahwa uang yang banyak dia ya, sampai tumpah-tumpah uang itu kayaknya kan. Iya betul. Ya, dan memang walaupun itu setelah perlu diklarifikasi ya. Karena Ashraf Ghani gitu ya, mengklarifikasi, katanya nggak bawa katanya dia kan, tapi iya.
Iya ya, kemudian juga Amerika dari situ hengkang dan melakukan penarikan pasukan ya setelah mereka bercokol selama 20 tahun ya di Afghanistan. Nah ini mungkin sedikit apa gambaran realitas yang sedang terjadi. Nah maka bagaimana kita harus memandang persoalan ini gitu kan? Terlebih lagi kita sebagai kaum muslim ya, yang memang urusan kaum muslim di belahan dunia manapun juga menjadi urusan kita itu kan, ya kan, konsekuensi dari betul. Keimanan kan gitu loh kan. Iya. Nah kemudian ketika kita itu berbicara keberhasilan Taliban gitu dalam menghentikan pengaruh Barat, nah ini ada yang menarik nih Bung Rian, ada semacam euforia gitu ya bagi sebagian kaum muslim ya atas keberhasilan atau kemenangan Taliban dalam tanda kutip. Dari situ euforia ya mungkin ya sangat wajar ya, euforia kegembiraan gitu kan. Kalau dulu itu pasukan Romawi itu menang perang, kaum muslimin saja bahagia gitu kan. Apalagi ini yang memang benar saudara gitu kan. Saudara. Nah, tapi mungkin bagaimana nanti kita menyikapi euforia ini gitu kan. Yang dari euforia itu juga jadi ada semacam muncul ekspektasi gitu kan bahwa kebangkitan Islam itu sudah kebangkitan Islam sudah sebentar lagi gitu kan. Nah, apakah benar juga kan Taliban tuh menjadi titik awal kebangkitan atau gimana? Nah, pertanyaan nanti bisa dijawab ya oleh Bung Rian. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, mungkin kita bisa sedikit flashback sedikit ya. Mungkin Bung Rian bisa menjelaskan sedikit nih terkait sejarah Taliban dan Afghanistan gitu. Apa yang melatar belakangnya? Monggo Bung Rian. Oke, baik, syukron Bung Ridho. Ya, ini menarik ya. Tadi betul tadi kata Bung Ridho ya, kita sebagai kaum muslimin itu memang harus tahu kondisi kaum muslimin nggak hanya di negeri kita saja ya, di negeri Wakanda saja gitu ya, tetapi tetap di negeri yang lain juga kita harus tahu. Nah, artinya dari sudut pandang politik kan kita harus memahami kondisi yang ada di negeri-negeri muslim yang lain, nah, termasuk Afghanistan gitu kan ya. Nah, tadi kan terkait tentang histori gitu ya. Kayak memang kalau misalkan kita riset tentang Afghanistan memang selalu berhubungan dengan problem gitu ya kan. Seperti selalu ya, ada problem ya. Iya. Kalau kita bahas sejak zaman ancient sepertinya tidak perlu. Kita langsung saja masuk ke konteksnya, yaitu di Afghanistan era Taliban atau pre-Taliban lah ya, sebelum Taliban itu kan. Ya, Afghanistan itu memang mau tidak mau ya, dia itu pasti mempunyai satu hal. Apa itu? Lokasi. Nah, lokasi itu yang dimiliki secara pasti. Apa yang maksud dimiliki secara pasti? Dia secara geologis Afghanistan itu kan landlocked. Ya, kalau kita lihat peta landlocked itu dikelilingi daratan. Ya, jadi seperti terkurung daratan, ya kan? Dan di sebelahnya ada Iran, di utaranya ada Sentral Asia atau Asia Tengah yang kaya akan gasnya gitu. Dan di bawahnya di selatannya itu ada Pakistan, dan nggak jauh dari situ juga bersinggungan dengan Cina atau Turkestan Timur kan, kekuasaan Cina yang biasa kita sebut Uighur. Nah, itu ternyata deketan gitu. Nah, gitu. Artinya apa? Dia itu seperti persimpangan jalan. Nah, crossroad ya. Nah, jadi memang dari masa kuno dulu kan juga dekat dengan Silk Road kan, dengan jalur sutra. Nah, artinya ya wajar selama 100 tahun terakhir itu jadi rebutan para imperium, nah, gitu kan, yang dulu pernah diinvasi British gitu kan, Inggris tapi kita tidak melihatnya secara Inggrisnya saja sebetulnya, karena pada saat itu Inggris kan sedang konflik dengan Rusia gitu kan ya. Ya kalau konflik negara-negara besar pasti melihat mana yang strategis itu ya Afghanistan tetap kena itu. Nah, itu betul, kan, itu cara memandangnya. Terus kemudian setelah British lanjut lagi ke Soviet. Nah, inilah yang era-era dekat dengan Taliban. Walaupun cikal Taliban bakal itu muncul Taliban ya. Cikal bakal ya. Jadi kita nggak bisa, karena saya pernah melihat suatu tulisan gitu, sebetulnya era Soviet itu Taliban kan belum ada, walaupun pada saat itu saat diinvasi oleh Soviet gitu,
para mujahidin itu memang melawan Soviet. Nah, tapi mujahidin itu kan ada banyak faksi. Nah, salah satu faksinya itulah cikal bakal Taliban nanti gitu kan. Ya, memang saat di era akhir Uni Soviet hancur ya. Nah, tetap ada pemerintahan boneka juga atau pemerintahan yang pro dengan komunis pada saat itu, namanya kan Najibullah, yang akhirnya di take over oleh Taliban. Nah, gitu kan. Jadi Taliban itu kan saat Soviet berhasil diusir, mujahidin itu kan konflik karena ada banyak faksi kan. Nah, konflik akhirnya yang memenangkan perang saudara itu, yang mentertibkan, nah itu saudara-saudara kita di Taliban. Akhirnya Taliban itu berkuasa setelah menggulingkan penguasa yang pro komunis yang terakhir. Setelah Babrak Kamal itu kan diganti sama Najibullah. Najibullah tuh diganti terus dibunuh, nah gitu kan sama Taliban itu. Nah, jadi wajar Ashraf Ghani itu pada saat Taliban masuk ke Kabul dia kabur. Ya wajar kabur dia ingat, ya. Waduh, pendahulunya digantung kan gitu. Ya itu dari ingat memori sejarah yang dulu mungkin ya. Iya, karena Ashraf Ghani itu juga jas merah gitu. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi untuk dari segi yang pasti dimiliki Afghanistan itu ya lokasinya strategis ya. Dari segi tanah juga dia landlocked, betul-betul di tengah-tengah gitu ya, makanya jadi rebutan para imperium bahasanya. Ya, dan dari segi kacamata kita sebagai kaum muslimin, yang pasti dimiliki Afghanistan adalah dia itu negeri muslim. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Nah, itulah secara umum latar belakang Taliban itu bisa berkuasa pasca menertibkan perang saudara antar mujahidin. Nah, memang pada saat itu baru kita lanjut ke era sekarang kan, Taliban itu berkuasa kan. Taliban berkuasa dan kemudian singkat cerita ada yang kabur dari Sudan, ya itu kan pemimpin Al-Qaeda ya. Pemimpin Al-Qaeda itu kan kabur dari Sudan, dari Saudi, dia kabur dari Sudan, terus Sudan dia menuju Afghanistan dan dilindungi oleh Taliban. Nah, itu jadi pada saat Amerika Serikat ada permasalahan 911 itu ya, terus dengan cepat dituduh Al-Qaeda itu kan ya, dengan dedengkotnya Osama bin Laden gitu. Langsung diminta Taliban kan. Jadi Taliban ini juga ya mungkin perlu dikonfirmasi juga nanti soal apakah betul Osama bin Laden gitu kan. Karena kan ini kan dari segi teori yang umum, walaupun nanti ada terkait inside jobnya Amerika yang ngebom 911 itu kan pembahasan yang berbeda. Hanya ini kan dari segi alur politiknya. Nah, gitu ya. Alur politiknya begitu secara umum seperti itu. Jadi ya karena pada saat itu kan memang Taliban itu tidak terlalu bermasalah dengan Amerika Serikat kan, karena sebelumnya kan para mujahidin sebelum Taliban itu kan memang dibantu Amerika Serikat untuk melawan Soviet gitu kan, untuk disuplai senjatanya gitu kan ya. Ya lewat AS itu kan lewat Arab Saudi atau Pakistan gitu kan ya. Nah, jadi pada saat itu diminta sama Amerika Serikat, saya serahkan tolong Osama bin Laden gitu. Ya nggak mau Talibannya. Ya sudah, jadi ada alasan, ada legitimasi untuk Amerika Serikat menuju Afghanistan, tanah yang secara geografis tadi sangat strategis. Itu kan. Berarti emang menginvasinya ilegal berarti ya sebetulnya. Iya, jadi keputusan cepat Amerika Serikat bahwa Al-Qaeda di balik dalang ini, walaupun itu ada indikasi inside job, indikasi ini bukan teori konspirasi ya, karena ini para ahli yang ngomong ya, ahli fisika, ahli apa kan sudah ngomong semua, nggak mungkin ditabrak di sisi lantai ini tapi yang hancur semuanya gitu. Itu misalkan. Nah, itu pembahasan yang berbeda. Tapi Amerika Serikat statementnya begitu, langsung war on terrorism gitu kan. Gerakan itu, dan dalam beberapa bulan lalu invasi. Nah, itulah Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang bilang ya nggak apa-apa sih namanya
tadi terkait menyambung yang tadi terkait euforia kaum muslimin gitu ya terkait kemenangan Taliban itu wajar karena dulu ISIS juga seperti itu. ISIS juga kaum muslimin sempat senang atau mungkin sekarang masih ada yang senang. Gitu kan. Karena memang kerinduan akan kemenangan, kerinduan akan persatuan. Nah, itu hal yang positif sebetulnya. Ya, walaupun kita tetap harus melihat fakta. Ya kalau bilang ya itu Afghanistan adalah contoh pasukan yang tidak pernah kalah. Ya tidak, pada awal-awal diserang Amerika Serikat Taliban itu kalah. Ya, hanya dalam hitungan bulan. Ya karena dibombardir. Ya dibombardir akhirnya pemimpinnya yaitu Mullah Umar kan kabur gitu kan. Atau pergi gitu. Nah akhirnya kekuasaan Taliban akhirnya berhasil di take over Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat membuat tanda kutip pemerintahan yang demokratis lewat pemilu. Nah jadilah Hamid Karzai. Kalau sekarang Ashraf Ghani penggantinya dan Ashraf Ghani sudah cabut. Nah itulah latar belakangnya. Bung Ridho. Jadi memang sejak Amerika tuh menginvasi Afghanistan hingga saat ini ya Taliban berhasil merebut kembali ya kurang lebih 20 tahun gitu ya. Iya, makanya ada jokes itu di luar negeri itu kan. Amerika Serikat itu mengganti Taliban dengan Taliban. Dengan Taliban. Betul. Jadi selama 20 tahun itu dia mengganti pemerintahan Taliban dengan Taliban. Itu lawakannya mereka. Iya. Nah, kemudian Bung Rian, setelah tadi kita bagaimana secara singkat siapa Taliban itu. Nah, kemudian kondisi kekiniannya seperti apa wajah terkini Afghanistan gitu kan dengan buntut jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban gitu. Nah, dan seperti apa ke depannya kondisi Afghanistan gitu. Yang terkini ya, kalau yang terkini jadi Afghanistan kan beritanya terus bergulir. Nah, yang terkini itu memang ya itu sudah ada beberapa hari yang lalu sih dari pihak media itu ingin mengetahui bentuk negara dari Taliban itu apa sih, gitu kan ya. Makanya sebelum ada deklarasi dari Taliban itu kan sudah banyak ancaman lah. Kalau misalkan menerapkan khilafah seperti Jerman ngomong itu ya hati-hati, kamu nggak saya bantu lagi, gitu kan. Walaupun ada wawancara eksklusif dari Reuters itu ya yang mewawancara Taliban itu, ya memang secara resmi Taliban bilang ya nanti biar urusan politisi kami lah yang mengurusi bentuk negara, yang pasti tidak ada perdebatan, kita tidak memakai demokrasi dan kita hanya memakai syariat Islam. Nah, yang terbaru itu ya itu Mullah Abdul Ghani Baradar yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin ya kita belum tahu gitu atau sudah ada tapi saya belum dapat kabarnya. Digadang-gadang menjadi pemimpin Afghanistan itu kan akhirnya datang ke Kabul dari markasnya di Doha, di Qatar maksudnya. Nah itu yang dia ada kantor di sana kan, dan akhirnya dia datang ke Kabul untuk membentuk pemerintahan Afghanistan bagaimana sih? Nah kayak gitu. Itu berarti bisa dibilang bisa dikatakan bahwa ini masih proses transisi mungkin ya? Ya proses transisi. Nah pada saat proses transisi itulah kalau kita tidak menggunakan kacamata Islam secara tajam itu kita akan terperdaya dengan opini-opini yang Barat keluarkan tentang Taliban. Karena selama ini kan kita selalu disuguhi berita tentang human rights atau women's rights gitu kan ya, atau betul. Hak asasi manusia, terus perlakuan terhadap wanita ya, atau perlakuan terhadap hukum Islam itu keras ya, begitu. Memang kan gaya Barat begitu. Begitu. Jadi melihat nanti Taliban itu begini dan begitu, Taliban begini dan begitu. Ketakutan mereka lah gitu. Nah, itu yang terbaru. Tetapi tetap kita melihat bahwa Taliban itu kan secara statement sudah jelas ya, tidak menggunakan demokrasi dan ingin menerapkan syariat Islam. Itu sebetulnya. Nah, tetapi untuk bentuk negaranya, nah itu memang sudah nampak juga dari statement-statementnya seperti keemiratan lah kalau bahasa Inggrisnya itu kan ya. Nah itu yang mungkin terkininya gitu.
Berarti memang Ya, ini kita silakan. masih wait and see ya, masih Ya, proses transisi yang mana nanti juga ya kita tahu bahwa nanti Taliban kan pasti akan menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks ya, terutama dalam kepengurusan umat gitu kan. ya betul. Misalkan juga bagaimana nanti Taliban mengkonsolidasi elemen-elemen masyarakat gitu kan, yang tentu Ya. semuanya nggak sejalan dengan Taliban mungkin kan, ada yang mungkin Ya, setuju, ada. ada yang mungkin nggak setuju Ada. gitu kan, makanya mungkin Bahkan sudah ada PR-nya. gerakannya kan, gerakan anti Ya, Taliban ya. sudah ada. Dia Nah, ini dia mungkin yang mengambil sejarah lalu kan ada namanya Northern Alliance, namanya itu Aliansi Utara, yang memang dulu tidak sejalan dengan teman-teman di Taliban, dan sekarang membentuk yang baru lagi kan, Northern Alliance lagi, yang berusaha untuk merebut kembali provinsi-provinsi dari Taliban gitu. Sudah ada gejolak itu. makanya ini mungkin menjadi PR Taliban ya, mengkonsolidasi Ya. elemen-elemen masyarakat gitu ya. Ya. Kemudian juga menjadi tantangan juga bagi untuk Taliban tuh bagaimana bagaimana mereka nanti mensejahterakan rakyat gitu kan, menjamin keamanan gitu kan, meningkatkan taraf pendidikan gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi PR besar juga ya bagi Taliban. Ya. Makanya mungkin saat ini mungkin kita hanya bisa wait and see gitu ya, melihat dan menunggu ya seperti apa ke depannya gitu Tetap ya. dengan kacamata Ya. akidah Islam ya, dan juga berhusnuzon ya. Berhusnuzon ke Taliban bahwa ada orang-orang yang mukhlis di dalamnya, walaupun tetap ada kemungkinan ada banyak faksi juga di dalam gitu kan. Nah, Betul. gitu. Nah, baik Murian, ini pertanyaan berikutnya ini mungkin yang Iya. menjadi banyak pertanyaan orang juga gitu ya. Ini kan Amerika itu kan udah cukup lama ya, 20 tahun di Afghanistan ya. Nah, Iya. maka pertanyaannya mengapa Taliban sedemikian mudah gitu menguasai kembali Afghanistan, bahkan hanya Iya. dalam hitungan hari mungkin ya. Iya, yang Dalam hitungan akhir-akhir dekat Kabul itu ya. Betul, hitungan hari ya. Akhir-akhir Dan dekat kenapa takeover pula? Kabul, ya. Betul. Dan kenapa pula Amerika seolah-olah tidak berdaya gitu? Ya, apakah Ya. apakah ini ada kaitannya dengan kesepakatan yang mereka buat pada Februari tahun 2020 silam? Ya. Nah, itu gimana Bung Rian? Baik. Nah, ini menarik nih ya. Ini sebetulnya karena kita kan yang terblow up media itu kan perjanjian Doha 2020 gitu kan. Nah, Betul. Tapi kita memahaminya bahwa perjanjian Doha 2020 itu adalah akhir dari sebuah proses perundingan yang Berarti cukup panjang ya, perundingan cukup panjang cukup panjang, dan itu secara statement sudah dibuka sejak Obama. Sejak Obama itu sudah 2011-an. Itu 2011 kalau kita lihat grafik ya, jadi asiknya Al Jazeera itu, dia tuh setiap ada berita yang terkait geopolitik, dia menampilkan secara infografis yang kita enak melihat secara datanya tuh nggak pusing, bukan tabel-tabel gitu kan. Betul. Nah, itu Ada kalau Al grafiknya Jazeera itu ya. kan, iya, kita bisa menganalisa dari situ. Maksudnya saat 2011 itu kita bisa melihat, oh ternyata itu adalah grafik tertinggi dari pengiriman pasukan Amerika Serikat itu sejak era Obama. Tapi setelah Obama itu statement ada kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Taliban, nah itu sudah mulai turun grafik tentara yang ada di Amerika Serikat. Artinya perlahan sudah berkurang. Yang puncaknya ya di zaman Biden itu, Joe Biden. Nah, ya 2020 itu kan zaman Trump. Nah, itu sudah mulai berarti dari sejak 2010 itu sebetulnya Taliban sudah berinteraksi dengan Amerika Serikat di meja. Bahkan 2015 itu sudah, dan itu 2015 adalah pertama kalinya Taliban berunding dengan pemerintahan Afghanistan, atau bahasanya adalah pemerintahan yang di backup Amerika Serikat kan, bukan backup sih ya, boneka gitu. Ya. Nah itu betul. akhirnya berunding di situ juga sudah ada dengan kesepakatan tertentu. Artinya Taliban sudah membuka pintu itu, Amerika Serikat juga sudah berstatement itu. Nah itu. Terus mengenai cepatnya masuk Kabul, pertama itu memang sesuai dengan perjanjian Doha yang di ending itu kan. Perjanjian final itu ya. Iya, perjanjian final itu memang kan saat
penarikan tentara itu kan poin pentingnya kan penarikan tentara. Nah, itu kan artinya tentara itu kan kosong atau berusaha dikosongkan, dan Taliban juga paham bahwa pemerintahan Ashraf atau pemerintahan Afghanistan itu kalau tidak di backup Amerika Serikat ya dia lemah kan gitu. Ditambah kenapa bisa cepat? Karena Taliban itu bukan orang asing. Ya, Taliban itu bukan orang asing, dia memang orang situ, familiar di situ, bahkan orang-orang Afghanistan sendiri dengan senang hati gabung ke Taliban. Artinya dari segi provinsi yang dikuasai secara cepat ya, kalau kita lihat secara luasnya itu kan cepat juga ya, karena memang bahkan diterima oleh rakyat situ. Itu kan yang jadi faktor juga selain perjanjian Amerika Serikat yang di ujungnya ya di Joe Biden itu penarikan secara besar-besaran, dan Taliban tahu bahwa kalau tentara Afghanistan tidak di backup oleh Amerika Serikat dia lemah. Nah, lalu dia maju, ditambah penduduk juga mendukung dia. Nah, jadi wajar kalau misalkan take over-nya secara cepat gitu. Itu adalah salah satu faktornya gitu. Itu sih. Dan itu dari sudut pandang Barat kekalahan sebetulnya. Kekalahan militer, tapi dan kekalahan militer itu sudah dimulai dari era Obama yang sudah mulai berstatement tentang perundingan sebetulnya. Jadi dia sudah sadar sebenarnya selama 10 tahun itu sudah ada interaksi antara Taliban dengan pemerintahan Afghanistan dan juga USA atau Amerika Serikat gitu di meja. Nah ini menarik deh, kekalahan militer tadi yang saya tangkap, kekalahan militer. Nah, maka pertanyaan berikutnya ya kan bahwa Taliban secara de facto itu menang dengan jalan militer, berarti kan bisa dikatakan seperti itu. Nah maka apakah bisa dikatakan gitu bahwa Amerika telah gagal dalam menekan Taliban lewat militer juga gitu, sehingga mereka berpandangan tidak ada jalan lain kecuali menarik Taliban ke meja perundingan, begitu Bung Rina? Iya, jadi kita lihat dari segi ini dulu, Amerika Serikat itu kan bisa diakses ya. Maksudnya dia sudah spend berapa di perang Afghanistan ini. Jadi dia itu kan perang di Afghanistan itu tidak hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan militer kan, tetapi biaya untuk kebutuhan membackup pemerintahan Afghanistan. Dan itu kan dananya tidak besar, itu bahasanya biaya pembangunan gitu. Nah itu sudah triliunan dolar. Artinya dari semenjak Obama itu sudah nggak bisa dilanjutkan secara kekuatan fisik. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang militer, ya dia kalah secara militer. Dan makanya itu dia namanya negara ideologis gitu kan. Tidak kalah terus diam saja. Nah, makanya dia membuka opsi untuk berunding. Dan kalau berunding, ya salah satu opsi berundingnya kan pada saat itu meminta Mullah Abdul Ghani Baradar itu kan dibebaskan dari, kan pada saat itu di penjara ya saat ditangkap di Pakistan. Nah, itu kan tuntutan Taliban. Nah, artinya sudah ada kan perundingan itu, saling membebaskan tahanan kayak gitu. Nah, artinya secara militer dia kalah. Karena kenapa? Sudah banyak keluar. Walaupun ada argumentasi begini. Kalau ini bukannya menyinggung tentang teman-teman yang mencintai konspirasi gitu ya. Ya bisa saja benar gitu. Jadi kan ada suatu artikel juga bahwa ya memang saat perang Afghanistan dan Amerika Serikat itu nggak ada yang menang kecuali kontraktor perang gitu kan. Jadi yang mensuplai senjata, yang mensuplai pembangunan di Afghanistan, itulah yang bertambah kaya ya. Pola pikirnya sama seperti saat ada vaksin itu kan. Nggak usah dibahas itu ya. Nah, itu tapi itu bisa jadi betul karena memang bertambah dari segi keuntungan mereka bertambah. Tetapi ada suatu data analisa juga ya bahwa tanpa ada perang Afghanistan itu perusahaan atau kontraktor senjata atau pesawat itu tetap kaya raya karena memang hanya sedikit mengambil dari perang Afghanistan, mereka dapat dari pintu yang banyak. Itu ada analisa lagi. Nah itu tapi makanya saya nggak mau masuk ke situ, nggak mau masuk ke bahwa yang diuntungkan adalah kontraktor perang gitu kan ya. Tetapi dari segi fakta ya Amerika Serikat itu kan rugi ya. Ruginya apa ya? Dengan kan dia membiayai perang itu dengan pajak rakyatnya kan. Nah jadi dia tidak mau melanjutkan itu. Nah, makanya dia tidak pakai militer lagi, menggunakan pintu
diskusi. Makanya pada saat itu saudara-saudara yang lain ya, kutlah yang lain seperti contohnya Hizbut Tahrir gitu ya, itu udah dari awal, dari semenjak ada pintu untuk perundingan 10 tahun yang lalu itu sudah diperingatkan jangan berunding dengan mereka gitu. Karena itu cara lain mereka untuk ya itu sudah lama. Berarti Hizbut Tahrir sudah ada respon dari gerakan lain juga seperti Hizbut Tahrir gitu ya menanggapinya. Hizbut Tahrir misalkan. Ya, jadi sudah ada dari statement-statement di website resmi mereka ya. Nah, itu ya sudah memperingati jangan ada kesepakatan apapun dengan negeri kafir penjajah kan. Nah, memang analisa mendalamnya ya setelah perjanjian final ini, perjanjian Doha itu kan. Baru itu berarti bisa mendalamnya. Bisa dikatakan bahwa Amerika ini kalah tapi supaya nggak malu-malu amat ya, makanya bikin semacam perjanjian ya. Ketika mereka mau keluar dari situ supaya nggak malu-malu amat ya bikin perjanjian, mungkin seperti itu ya. Iya, memang begitu. Jadi kalau kita melihat ya, kalau pada saat pasca perjanjian itu ya, terutama perjanjian Doha 2020 itu kan resmi sudah perjanjian itu. Kalau namanya perjanjian pasti ada kepentingan satu sama lain yang terakomodir gitu kan. Nah, entah itu betul, berapa persennya. Nah, itu kan pada saat itu kita akan disuguhi berita-berita negeri-negeri sebelah-sebelahnya. Nah, itu kalau kita sadar misalkan berita tentang Uzbekistan, berita tentang Pakistan, berita tentang Turki, gitu kan, berita tentang Iran terkait itu artinya Amerika Serikat menggunakan regionalnya atau negeri-negeri regionalnya untuk tetap berpengaruh di sana. Nah, gitu. Karena kita selalu disuguhi itu, sadar atau tidak. Kenapa Uzbekistan berstatement, kenapa Rusia berstatement, kenapa Cina berstatement gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan pengaruh negara adidaya itu kan nggak di negerinya sendiri, dia mempengaruhi atau punya pengaruh di negeri-negeri regional lainnya kan. Nah, Amerika Serikat menggunakan itu untuk tetap bercokol di sana. Amerika itu keluar dari pintu depan, masuk lagi lewat pintu belakang, bisa dikatakan begitu ya. Pintu belakang itu lewat agentnya ya, lewat pemain regional tadi itu ya. Ya, karena memang begitu. Nah ini terkait negosiasi nih yang tadi kita bicarakan ya, terkait perjanjian ya tadi ya. Nah saya membaca di perjanjian itu ada poin yang menyatakan seperti ini, bahwa Taliban itu tidak memberikan jalan kepada kelompok-kelompok teroris ya, dan kelompok-kelompok yang mereka katakan tuh dapat mengancam kepentingan atau keamanan Amerika Serikat dan sekutunya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah poin ini menjadi semacam ancaman untuk Taliban gitu, yang juga mungkin saja poin ini menjadi alasan bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk menekan Taliban gitu, atau bahkan mengambil tindakan-tindakan gitu kan, ketika mungkin suatu hari nanti Taliban berseberangan dengan Barat gitu kan, berseberangan dengan terkait ide maupun konsepsi Barat gitu loh. Ya mungkin nantinya ketika Taliban itu berseberangan dengan kepentingan Barat, ya bisa saja ya mereka mengatakan bahwa Taliban memelihara teroris gitu kan, atau Taliban mengancam keamanan Amerika Serikat. Nah itu bagaimana Bung Rian melihatnya terkait terutama poin dalam perjanjian itu gitu? Iya, jadi dalam perjanjian Doha itu kan kita bisa akses ya, betul. Tadi ada beberapa poin. Jadi kan di perjanjian Doha itu kan ada part 1, part 2 gitu kan, dan juga part 3. Nah, yang di part 2 itu mungkin yang dimaksud Bung Ridho gitu ya. Jadi kalau di part 2 itu betul-betul dia kalau bahasanya tuh begini kan ya, from using soil Afghanistan to threaten the security of the United States and its allies. Jadi nggak boleh itu ya. Jadi Taliban itu dipaksa untuk menandatangani ya. Jadi itu bahasanya, ini kita harus pastikan dulu diksi yang digunakan. Ini dulu kita pakai diksi yang digunakan di perjanjian itu agak unik gitu ya. Misalkan gini, yang di part 2 nih ya, yang Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state. Jadi dia ibaratnya perjanjian antara keemiratan Islam di Afghanistan yang tidak diakui oleh Amerika Serikat,
yang biasa dikenal dengan Taliban itu kayak gitu kan perjanjiannya. Nah itu ya itu Taliban tuh harus prevent any group or individual including Al-Qaeda from using the soil of Afghanistan to threaten the security of United States misalkan gitu. Jadi dia memastikan Taliban itu ya harus mencegah ya grup individual baik termasuk Al-Qaeda ya menggunakan tanah Afghanistan gitu ya untuk itu biar tidak mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya United States and its allies. Nah itu poinnya kan ada 3. Nah itu ya jadi itu adalah suatu poin kemenangan dari Amerika Serikat. Jadi kalau kita bicara tentang tidak boleh mengancam kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, nah itu kan bahasa diplomatis gitu kan. Ya, jadi sekutu Amerika Serikat itu kan ya ada banyak gitu. Makanya kenapa kemarin itu ada yang bertanya, oh tuh Afghanistan tidak menguasai Taliban tidak menguasai semuanya. Itu buktinya ada evakuasi keamanan di airport masih dikuasai oleh Amerika Serikat dan segala macamnya. Itu part of agreement, itu bagian dari perjanjian mereka gitu. Jangan ada ganggu kepentingan Amerika Serikat di situ. Sekarang kepentingan Amerika Serikat adalah untuk sekarang ya secara jangka pendeknya yang menyelamatkan orang-orang yang ingin pergi dari Afghanistan, ya kan gitu kan. Makanya Taliban berstatement yang nggak akan saya ganggu. Nah itu kan statement politik saja. Padahal mereka sudah tahu saat perjanjian itu, ya kan? Sudah tahu. Jadi itu hanya statement politik saja. Nah terkait nanti Amerika Serikat akan menggunakan itu atau tidak, itu jelas tidak hanya Amerika Serikat. Nah, tidak hanya Amerika Serikat sebetulnya, karena nilai-nilai internasional ya seperti kalau ini kan pasti merujuk pada kelompok. Kalau Al-Qaeda itu sudah jelas merujuk pada suatu kelompok yang disebut dengan terorisme atau yang ekstremisme begitu kan. Dan itu kan sepakat mereka dari sudut pandang PBB gitu kan ya. Makanya meskipun itu meskipun terminologi terorisme itu muncul dari mereka ya gitu ya. Dari mereka ya betul. Jadi nilai-nilainya itu yang harus diakui semua negara kan. Ya walaupun bukan harus diakui tapi digunakan untuk tetap berpengaruh di negeri-negeri kaum muslimin, karena itu pada hakikatnya kan war on Islam gitu kan. Pada hakikatnya kan itu. Nah, pada saat tanda tangan itu resmi ya, Abdul Ghani Baradar menandatangani poin itu berarti sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa pertama, keemiratan Afghanistan tidak boleh mengganggu kepentingan Amerika Serikat, sederhana kan. Berarti ini lucu juga ya, udah kalah tetap ngancem gitu kan ya. Itu. Nah, makanya salah satu kutlah yang lain gitu ya, saudara juga gitu, misalkan contohnya Hizbut Tahrir kan juga bilang, kenapa Taliban itu mau negosiasi dengan pihak yang kalah gitu. Jelas-jelas dia kalah kok misal diminta perjanjian kan gitu. Artinya harus membangun semangat kembali ke Taliban bahwa Taliban itu hentikan saja yang begitu-begitu gitu. Nggak perlu, karena dia secara militer bisa menang gitu kan. Nah itu ya, jadi kan, untuk menggunakan isu itu jelas. Pertama isunya begini, saat misalkan Taliban itu melindungi kelompok teroris, contohnya gitulah, langsung saja ngomong begitu. Satu sisi itu tidak baik buat Taliban dari kacamata kaum muslimin sebetulnya. Kenapa? Kaum muslimin itu kalau sudah ada perjanjian kan nggak boleh melanggar. Makanya kita tuh nggak boleh, kamu nggak boleh berjanji dengan sana gitu. Ngapain gitu? Tapi dia sudah terlanjur gitu, terlanjur atau mau ya kita nggak tahu gitu. Terlanjur untuk itu dan sudah tanda tangani dan sudah diberedar luas isi dari perjanjian Doha itu. Ya kan, justru jelek kalau misalkan kelompok atau kutlah kaum muslimin yang memimpin di situ melanggar perjanjian. Itu pertama, ya kan? Itu kan buruk. Itu kan buruk dari segi kaum muslimin juga. Ya, untuk dia sendiri pun buruk, untuk Taliban sendiri. Dan itu akan dimainkan juga oleh negeri-negeri regional, terutama Amerika Serikat juga akan memainkan isu itu untuk intervensi. Walaupun Amerika Serikat tidak akan dalam waktu dekat itu intervensi secara militer, ya karena mereka buktinya sudah dari 10 tahun direncanakan untuk negosiasi di meja, artinya mengesampingkan opsi militer.
Nah, itu sih sebetulnya. Jadi ya bisa saja gitu. Mengenai pengaruhnya apa yang dibutuhkan Amerika Serikat, nah itu nanti pembahasannya berbeda gitu. Paling itu, ya. Iya, berarti kan sebetulnya ya secara teori yang namanya pemenang perang tuh harus lepas dari intervensi manapun gitu ya. Harus seperti itu harusnya. Harusnya begitu. Iya, makanya ini sedikit sedikit menambahkan ya bahwa ini menjadi indikasi jelas bahwa Taliban 1.0, Taliban yang dulu maksudnya, yang tahun 96 sampai 2001 memerintah Afghanistan dengan Taliban 2.0. Nah, berarti ada perubahan di Taliban sebetulnya. Ada perubahan. Jadi kalau ada yang bilang media-media itu Taliban dulu dan sekarang sama gitu. Sepertinya tidak. Kenapa? Jadi kita bisa melihat ya saat perjanjian Doha 2020 itu ya sudah ditandatangani, artinya secara dari sudut pandang Taliban pasti dia happy gitu, dari sudut pandang Amerika Serikat juga happy gitu sebetulnya. Dan pada saat itu mulailah Taliban yang sekarang itu mendatangi negeri-negeri regional kan, termasuk Putin, Rusia dan juga Cina. Ini tidak pernah dilakukan itu. Karena mau bagaimanapun Afghanistan Taliban butuh pengakuan dari dunia internasional gitu ya. Iya, karena dia belajar dari sudut pandang Taliban dulu pada saat berkuasa dulu, Taliban 1.0 kan diisolasi, hanya beberapa negara saja kan yang mengakui. Makanya dia itu kalau ada nih yang wawancara terbaru yang dari pihak Taliban yang bisa berbahasa Inggris, sepertinya salah satu translator di pada saat take over Kabul itu kan ada kan berbahasa sana kan, berbahasa Afgan kan. Nah, itu ada yang bisa bahasa Inggris tuh dia ngomong begini. Ya kita pemerintahannya yang inklusif, nah gitu kan ya. Jadi sudah tertekan oleh nilai Barat dan dia berstatement itu di Al Jazeera di videonya. Jadi memang beda. Berarti ada Taliban yang berusaha merangkul. Nah, merangkulnya dengan cara apa? Tekanan Barat itu. Jadi dari pemikiran Barat itu diadopsi oleh mereka. Nah itu kan salah satu miss-nya sebetulnya. Ya nah, meskipun saya beberapa melihat di media ya, baik video maupun tulisan itu ya tadi ada Taliban 1.0 ya, sekarang menjadi 2.0 ya, menjadi 2.0 gitu kan. Memang ada beberapa kalangan ya, terutama memang mereka yang kontra dengan Islam lah katakan ya. Sebetulnya mereka memang benar-benar kontra dengan Islam, baik dari kalangan orang Islam itu sendiri maupun orang-orang yang kafir gitu ya, orang musuh-musuh Islam gitu. Mereka mengatakan bahwa ketika ditanya apakah Anda sudah percaya dengan perubahan Taliban, ya mereka sih mengatakannya ya kita nggak percaya dengan Taliban yang hari ini gitu loh. Bisa saja mungkin di kemudian hari Taliban akan memberlakukan ya hukum-hukum yang barbar, hukum-hukum yang kejam gitu kan. Yang menarik juga mereka menyebutnya hukum potong tangan, terus itu cambuk, itu sebagai ajaran Taliban gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya mereka mencoba untuk stigma gitu ya, untuk stigma bukan ke Taliban tapi lebih stigma kepada Islam hukum itu sendiri sebetulnya. Ya, betul. Iya, betul. Nah, itulah yang Barat lakukan hingga detik ini gitu ya. Jadi mereka inginkan seperti itu ya. Iya, yang emang begitu. Di satu sisi menekan Taliban secara politik ya, opini umum kan, dan juga menekan kaum muslimin dari hukum syaraknya bahwa ternyata kalau diterapkan tuh lihat Taliban, nah, itu kan berarti begitu. Ya. Nah, ini Bung Rian, pertanyaan berikutnya nih seperti ini. Nah, apakah Barat ya dalam hal ini Amerika tuh benar-benar meninggalkan Taliban begitu saja gitu loh. Ya karena kita tahu bahwa Amerika ini kan negara adidaya ya. Mereka juga bisa disebut sebagai negara ideologis yang mana sudah tentu mereka punya berbagai macam agenda dan kepentingan gitu kan. Misalkan kita bisa lihat kepentingan politik ya. Yang mana kepentingan politik ini mereka memendung lajunya kebangkitan Islam gitu kan. Atau kepentingan ekonomi bisa jadi terkait jalur pipa gas ya yang melewati Afghanistan gitu kan, dan berbagai macam sumber daya lainnya. Nah, pertanyaan kedua gitu, kalau Amerika tidak benar-benar melepaskan Afghanistan, nah gimana cara Amerika itu agar tetap mengikat Afghanistan gitu? Iya, baik. Jadi pada pertama untuk
negara. Jadi betul memang harus memploting dulu peran Amerika Serikat itu apa ya. Amerika Serikat itu kan negara yang secara resmi diakui oleh dunia, nah, gitu. Kalau dia sekarang adidaya tunggal gitu kan ya. Pasca jatuhnya Soviet. Artinya kalau disebut adidaya itu ya dia mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia ini gitu. Terus kalau misalkan apakah Amerika Serikat meninggalkan 100% kepentingannya di Afghanistan? Oh tentu tidak. Makanya dia kenapa dia sudah 10 tahun lalu sudah merencanakan untuk perjanjian atau mengajak Taliban ke meja, karena dia sudah think tank atau hitung-hitungan selama itu dia kepentingan Amerika Serikat apa yang harus masuk ke Afghanistan gitu ya. Jadi memang perlu diketahui juga ya. Dulu itu kan ada juga pada saat Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pasca 9/11 itu kan ada sebetulnya ada proyek juga. Jadi bukan saya ngomong gara-gara invasi itu lalu bikin proyek, tidak, tetapi secara kebetulan gitu ya. Walaupun proyeknya sudah direncanakan lama gitu. Nah, itu kan membentuk atau membangun seperti pipeline itu kan, atau pipa-pipa gas dari Central Asia, dari Asia Tengah, terus bisa didistribusikan ke seluruh dunia, atau itu kan lewat Afghanistan. Pipa-pipanya itu proyek besar. Nah itu juga salah satu faktor ada ekonomi di situ dari sudut pandang Amerika Serikat gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita lihat dari segi mereka kan maunya itu mengoccupied atau maunya itu mau mengambil Afghanistan ya itu lewat apa ya, lewat militer itu. Nah, kemauan dia di sana gagal. Itu yang harus dipahami dulu ya. Menguasai dia secara militer itu maksudnya begini. Diambil secara paksa kekuasaannya, dimasukkan kepentingan dia dan ditahan oleh pemerintahan Afghanistan atau pemerintahan boneka mereka. Kan itu yang disebut sukses itu begitu. Nah, cuman dari sudut pandang itu gagal. Kenapa? Pertama, memang ada beberapa tulisan ya. Jadi ada kebijakan yang salah dari Amerika Serikat itu yang dimuat oleh NPR.org. Dia juga merefer pada suatu riset gitu. Jadi memang Amerika Serikat itu dari sudut pandang itu ya, dari sudut pandang itu tuh gagal. Contohnya begini, dia itu tahu ya, di satu sisi ingin memperkuat pemerintahan bonekanya. Bahasanya kalau kita bahasanya pemerintahan boneka. Itu berarti kan keluar uang di sana. Keluar uang di sana dan uangnya itu besar. Nah, tetapi pemerintahan di sana itu rapuh. Ya, jadi Ashraf Ghani dan pemerintahan Ashraf Ghani itu kan rapuh dan korup. Di satu sisi dia ingin memperkuat Ashraf Ghani dan pemerintahannya itu, tetapi pemerintahannya korup. Nah, itu yang disebut dengan kebingungan Amerika Serikat di Afghanistan. Nah gitu, jadi dia ngeluarin uang banyak, tapi uangnya itu dikorup gitu sama Ashraf Ghani gitu. Terus Ashraf Ghani itu secara opini umum di Afghanistan juga dia itu pemerintahan yang buruk gitu, tidak baik. Nah, tidak dicintai rakyatnya gitu ya. Tidak dicintai rakyatnya ya, walaupun ada beberapa provinsi yang mencintai dia, tapi kan itu hanya beberapa saja gitu. Nah, makanya dia itu kan pemilunya pemilu yang disetting gitu kan ya, biar dia menjadi pemenangnya. Ya memang fakta pemilu demokrasi seperti itu kan. Ya sama aja di sana gitu. Nah, itu yang membuat sulit Amerika Serikat. Bagaimana cara membentengi kepentingan dia, sedangkan Ashraf Ghani begitu gitu kan ya. Nah, itu dan itu ada 8 poin. Ada 8 poin lah yang dimuat oleh NPR.org. Salah satunya itu yang paling nonjok bagi saya gitu. Kesulitan Amerika Serikat untuk bertahan di sana. Nah, itu ya. Memang lalu strateginya bagaimana? Yaitu yang lewat pintu belakang itu. Karena sampai lewat sekarang pemain-pemain regional tadi. Pemain regional itu salah satu opsinya. Walaupun nanti Taliban karena memang dari segi politik luar negerinya sudah nampak dia itu dalam tanda kutip ya inklusif, artinya menerima. Jadi gini, ya kamu jangan ganggu negara saya, tetapi dia itu membuka pintu untuk kerjasama dalam hal lainnya. Ya tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat akan masuk di sana karena
kalau yang terblow up sekarang itu kan hanya Cina dan Rusia saja kan. Cina yang getol ya, getol karena dia ada proyek di sana ya, proyek di Ainak namanya, proyek tambang. Nah itu masih belum aktif karena pemerintahan Ashraf Ghani itu tidak stabil. Jadi ya memastikan bahwa Taliban itu bisa menstabilkan Afghanistan, baru mereka kerjasama ekonomi. Dan itu tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat juga akan dibuka pintunya gitu. Tapi tidak untuk occupy, tapi untuk pembangunan. Nah, untuk yang lain ya. Untuk yang lain itu bisa saja karena Taliban membuka pintu ke negeri regional seperti itu. Nah, gitu kan. Artinya untuk kerjasama. Nah, makanya pas sampai detik ini juga kan kesalahan teman-teman di sana itu masih melihat negeri-negeri seperti Uzbekistan, Pakistan itu kan negeri sendiri atau negara sendiri, dan dia percaya sama mereka, terutama Pakistan. Itu kan. Nah, padahal seharusnya ya dia itu memandang nggak ada bedanya regional dia dengan regional Uzbek, regional Pakistan, itu kan sama-sama kaum muslimin, itu kan harus cara pandangnya. Tetapi dia nanti akan membangun kerjasama antar negara, nah jatuhnya begitu kan. Nah itu nanti kepentingan Amerika Serikat masuk di situ, lewat masuk di situ. Nah, gitu. Ini ke Cina nih, soal Cina ini menarik juga nih ya. Tadi kita bicara soal China kan, karena kita tahu bahwa Cina ini kan menjadi negara yang melakukan persaingan secara strict ya dengan Amerika gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya. Mereka punya berbagai agenda dan kepentingan gitu ya. Nah, yang menarik itu Cina sedang ya saat ini sedang memantau ya, bisa dibilang sedang memantau stability in Afghanistan gitu kan, mereka bilang seperti itu. Nah, mereka mengatakan tuh bahwa mereka sedang memperhatikan. Yang paling penting adalah rekonsiliasi politik gitu ya, pembicara tentang keterlibatan ekonomi utama terlalu dini. Karena mereka makanya mau lihat kestabilan Cina dulu saat ini gitu. Kestabilan Afghanistan dulu saat ini kan. Afghanistan. Iya. Iya betul. Mereka si Zhang Li itu mengatakan seperti ini. Jika Taliban dapat menepati janjinya dengan baik ya dan meningkatkan keamanan, tidak membiarkan militan menyerang negara lain. Nah, ini menarik nih, tidak membiarkan militan menyerang negara lain gitu loh, termasuk Cina gitu kan. Nah, mereka pikir sangat mungkin bagi mereka Cina untuk mempertimbangkan keterlibatan ekonomi secara besar-besaran gitu. Nah, ini yang menarik ini ya, ketika dia mengatakan tidak membiarkan militan, apakah ada kaitannya dengan saudara-saudara kita di Uighur juga gitu? Iya, jadi gitu ya. Itu menariknya ya. Jadi kalau bicara tentang militan atau gerakan terorisme gitu ya, kan senafas ya antara Cina dengan Barat gitu. Jadi memang mereka selalu menggunakan menggunakan kata-kata itu untuk bernegosiasi gitu kan. Dan Taliban itu juga membutuhkan pembangunan ekonomi negerinya kan. Nah itu yang pertama. Dan kenapa dia itu datang ke Cina pada saat itu dan itu kan pembicaraannya kan sudah lama semenjak dia sudah resmi Amerika Serikat sepertinya akan 100% mengeluarkan tentaranya, lalu dia ngobrol-ngobrol dengan negara tetangga gitu. Nah, untuk kepentingan Cina, pertama dilihat dari sisi ini dulu ya. Cina itu ada mega proyek yang harus lancar. Ya kan, yaitu Belt and Road Initiative. Nah, yang sebelumnya obor ya kalau nggak salah ya. Sebelumnya obor yang kita tahu kaum muslimin menolak itu ya, menolak obor gitu. Dan itu proyek yang sedang berjalan. Salah satunya di suatu negeri namanya Pakistan. Nah, gitu kan ya. Makanya Pakistan itu kan politik dua kaki dia. Politik dua kaki. Statementnya dalam akhir-akhir ini ya seakan-akan jauh dari Amerika Serikat, tetapi di balik layar mengakomodir perjanjian meja antara Taliban dan Amerika Serikat. Ya begitulah politik dua kaki. Satu sisi mereka membutuhkan uang atau ekonomi dari Cina gitu. Nah, makanya karena obor itu kan sedang berjalan di situ. Obor itu kan Pakistan tuh di berbatasan banget dengan Afghanistan. Makanya dia butuh kestabilan di situ. Bahkan ada suatu analisa juga kalau perlu ya Taliban tuh ikutan proyek itu gitu. Jadiin jalur kalau bisa gitu. Berarti sampai kalau bisa kalau perlu ikutan gitu ya. Ikutan ada kemungkinan itu. Nah, jadi dengan iming-iming untuk pembangunan kan. Seperti ya kayak negeri kita saja. Negeri Wakanda kan juga begitu.
Nah, Negeri jadi WKW itu. kalian gitu ya. Ya WKW kalian kan juga begitu sama. Nah itu ada analisa politik yang seperti itu. Ada kemungkinan ya ada karena dekat dan hubungan mereka juga dekat. Ya di samping Cina juga ada investasi di sana di Afghanistan. Jadi wajar sebenarnya Cina itu ya pragmatis saja. Nah, saat yang dia, penting bisnis gitu ya. Ya saat dia melihat Taliban itu tidak atau Afghanistan tidak stabil ya dia tidak melanjutkan bisnisnya, tetapi kalau Taliban menjamin bisa menstabilkan Afghanistannya dan Cina sepertinya melihat itu ya, melihat bahwa Taliban itu bisa menstabilkan atau bisa menjamin stabilnya Afghanistan, makanya dia mau untuk berdiskusi kan. Nah gitu artinya Taliban sudah membuka pintu untuk membangun negaranya pada negeri yang memusuhi kaum muslimin dalam konteks tadi. Kita harus, bahkan itu statementnya jelas, kita harus sama-sama yang dimuat di website resmi pemerintahan Cina itu kan jelas kita harus bekerja sama ya memberantas gerakan itu terorisme yang ada. Itu maksudnya apa? Ya lihat saja perbatasan mereka kan bersinggungan. Di situ ada tadi yang disinggung Bung Ridho tadi, Uighur atau Turkmenistan Timur gitu kan ya. Nah di situ juga ada organisasi namanya Etim yang jelas-jelas itu disebut mereka teroris dan sebenarnya dia itu hanya menentang perlakuan Cina terhadap kaum muslimin Uighur yang ada di situ. Artinya itu kan mengganggu kestabilan. Nggak mau tuh, ibaratnya Cina itu kan anti ketidakstabilan, dia sangat-sangat anti politik Cina itu. Jadi jadi dalam perbatasan itu kalau misalkan ada teman yang menstabilkan, wah lebih baik kan gitu. Dan jangan lupa juga ya tahun 2008 itu Cina resmi ya juga ada kutlah lain atau partai lain yang dilabeli oleh dia itu teroris juga. Yaitu gara-gara aktivitas dia ya di Turkmenistan Timur itu atau di Uighur itu, namanya organisasinya Hizbut Tahrir, itu diteroriskan juga sama dia. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya kamu bantulah lawan Etim dan Hizbut Tahrir itu. Itu maksudnya. Iya, secara langsung ya. Itu mengganggu kestabilan saya. Nah, betul. Dari sudut pandang Cina seperti itu, dia pure pragmatis ditambah dia melihat pengaruh Amerika Serikat perlahan kan ada kemungkinan berkurang. Jadi dia memblow up itu pertemuan dengan Taliban itu untuk tekanan politik saja. Jadi secara regional Cina itu semakin kuat, nah, gitu kan? Karena posisi Afghanistan datang ke Rusia dan datang ke Cina itu kan bukan sebagai negara yang kuat. Misalkan, ya dia intinya butuh pengakuan saja gitu, bukan sebagai negara yang kuat. Seperti misalkan Rasulullah saat menguasai Madinah kan menulis surat langsung ke dua imperium, nggak seperti itu kan posisinya. Ya, betul. Posisinya itu betul-betul ingin ya udahlah, ayo bantulah, kan kayak gitu bahasanya. Karena dia butuh pembangunan ekonomi di situ. Nah, itu celahnya di situ. Padahal kita tidak ini kan dalam hukum syara kan tidak bisa bekerja sama dengan suatu negeri itu yang memusuhi kaum muslimin. Ya Amerika Serikat sudah jelas, apalagi Rusia dan Cina gitu. Ya itu. Ya. Nah, ini menarik ya. Kalau kita kembali ke pembahasan tadi ada pembahasan soal bahwa sebetulnya Taliban itu kan memang mereka menolak demokrasi ya, dan mereka hanya menginginkan Islam gitu kan sebagai dasar negara, begitu kan bahasanya. Cuman kita belum tahu seperti apa Islam yang seperti yang bagaimana gitu kan. Karena kan ketika kita berbicara sistem atau pemerintahan gitu kan, jika Islam sebagai dasar negara, maka kita kan bicara sistem pemerintahan gitu kan. Nah maka dari situ kita juga nanti akan berbicara soal bagaimana aturan-aturannya gitu, soal sistemnya, terus tuh undang-undangnya gitu kan, yang mana ini dapat mengatur urusan rakyat. Nah kembali ke pertanyaan menyambung bahwa Taliban itu hanya menginginkan syariat Islam sebagai dasar negara dan mereka menolak demokrasi. Nah maka apa betul hari ini memang Afghanistan itu dijalankan oleh Taliban hari ini ya itu benar-benar menerapkan atau akan menerapkan syariat Islam gitu secara sempurna gitu? Ya yang lebih lugasnya kita bisa katakan apakah Taliban itu kelak akan mendirikan daulah khilafah gitu? Nah itu bagaimana itu? Oh iya. Hari ini yang lagi heboh itu ya khilafah.
Iya. Ya. Jadi itu statement ya, itu statement dari Taliban seperti itu dan itu bisa di search memang begitu statementnya. Saat ditanya clear kita ya, nggak usah itu urusan politisi kami. Yang pasti nggak ada perdebatan lagi lah bahasanya begitu. Kita tidak menggunakan demokrasi dan kita hanya mau syariat Islam. Bahkan pada saat ditekan tentang bagaimana dengan kan ditekan oleh jurnalisnya itu, bagaimana kalau tentang hak-hak wanita gitu kan, yang ingin yang mereka kan ingin memblow up itu kan. Terus kata Taliban menjawabnya juga bagus kok, menurut saya bagus. Misalkan gini, ya tetap wanita akan tetap bisa bekerja, bisa begini, tapi tetap dalam koridor hukum Islam. Nah itu artinya jawaban dia bagus, memang begitu karena harus di kantornya ya begitu caranya. Dan ditambah anti demokrasi, memang Taliban kan seperti itu, dia tidak menggunakan demokrasi walaupun pemahaman tentang demokrasi perlu diperdalam lagi kan. Demokrasi itu kan hakikatnya itu kan tidak boleh manusia itu membuat hukum gitu kan. Pada prinsipnya kan itu. Artinya seluruh hukum, seluruh aturan, seluruh undang-undang itu harus berdasarkan Islam. Nah, makanya dalam itu kan bicara tentang apa? Berarti bicara tentang bentuk negara. Berarti kalau misalkan bentuk negaranya masih belum sesuai dengan hukum syara atau kekhilafahan Islam ya, atau khilafah Islam, artinya pemahaman tentang demokrasi teman-teman di Taliban itu belum mendalam. Contohnya apa? Yaitu sudah secara de facto dia mengakui itu. Walaupun dia tidak berstatement itu. Kenapa? Ya bisa jadi dia menerapkan hukum Islam itu di dalam negerinya gitu. Di dalam negerinya. Itu diterapkan. Tapi saat politik luar negeri kita sudah lihat politik luar negerinya jelas-jelas tidak mencerminkan bahwa dia sedang menerapkan anti demokrasi dan hukum syara secara kafah atau kekhilafahan kan tidak. Kan tidak seperti karena itu. Memang, kan? Karena memang bicara sistem Islam itu kan sistem Islam ya, kalau bisa kita sebut khilafah itu memang sebetulnya mencakup politik dalam negeri dan politik luar negeri ya, seperti itu ya. Luar negeri. Iya, ditambah begini. Jadi itu statementnya memang begini. Iya, saya akan menerapkan hukum syara. Berarti kalau hukum Islam kan hukum kita juga, kaum muslimin juga kan, hukumnya Bung Ridho, hukumnya saya, dan juga hukum-hukum yang mendengar podcast ini ya, kaum muslimin kan begitu kan. Hukum Islam kan berlaku untuk semuanya. Artinya kita harus bisa tahu hukumnya bagaimana gitu. Itu kan hukum Islam kan. Misalkan sistem pendidikannya bagaimana, sistem ekonominya bagaimana, kayak gitu kan. Apakah menggunakan kapitalisme, masih menggunakan hutang IMF atau misalkan begitu, ya kan? Itu bagaimana? Kita nggak bisa tahu itu. Nah, artinya itu hanya internal Afgan saja kan, karena juga berstatement keemiratan Islam Afghanistan, jadi itu internal mereka saja. Sedangkan Islam itu kan tidak buat internal saja, tidak buat orang-orang Afgan saja. Tetapi kalau hukum Islam diterapkan secara totalitas, artinya kalau hukum Islam ya seluruh kaum muslimin kan harus patuh di situ. Ternyata faktanya tidak. Nah, itu kan berarti kita nggak bisa tahu bagaimana undang-undangnya gitu, bagaimana kita nggak paham gitu. Nah itu harusnya mereka sudah lihat. Gimana? Harusnya mereka juga berarti harusnya mereka itu semestinya memflorkan bagaimana cara mereka nanti mengatur gitu kan, baik undang-undang ataupun aturan-aturannya gitu ya. Iya, seharusnya begitu kalau dia mendeklar hukum Islam yang ditegakkan dan sistem negaranya itu adalah sistem negara yang sesuai dengan hukum Islam. Mana jadi masalah kan ada sedikit kontradik. Ingin anti demokrasi dan ingin menerapkan hukum syara gitu saja kan. Terus kita cari bagaimana sistemnya nggak bisa. Ya wajar karena memang sistemnya dia seperti negeri-negeri yang lain untuk sekarang yang jadi hukum Islam yang berbingkai nation state. Jadi kalau berbingkai nation state sudah otomatis kebijakan luar negerinya itu tidak ada dalam undang-undangnya bahwa itu berasal dari hukum Islam. Kayak gitu karena dia berbingkai nation state. Harusnya bingkai itu dicabut. Masih terpenjara nation state ya berarti. Masih terpenjara nation state. Ya, jadi pemahaman tentang demokrasi dan sistem negara Islamnya itu memang berarti belum mendalam karena tercermin dari sikap dia terhadap negeri-negeri tetangganya, apalagi Rusia dan Cina yang jelas-jelas Rusia itu membunuhi kaum muslimin. Gimana coba? Seperti di Chechnya gitu kan. Menghukum para pengemban dakwah, para aktivis di sana.
itu kan sudah memusuhi kita lah, kok bisa ada pintu buka pintu, ya kayak gitu. Itu berarti kesalahan politik luar negeri. Ya wajar karena tidak menerapkan politik luar negeri seperti kekhilafahan gitu. Nah, paling itu. Ya, berarti semacam ini ya, semacam Islam Afghanistan gitu ya. Saya ingat, Nah, itu kalau lebih saya ingat ada, begitu. saya ingat ada Islam Nusantara seperti itu ya. Iya, iya. Ya gitu. Nah, ini menarik ketika tadi kita bicara hukum Islam ya. Nanti kita coba bahas sedikit terkait hukum Islam. Nah, karena kan begini di tengah-tengah media, terutama media-media sekuler hari ini ya, itu mereka mencoba untuk mendistorsi ajaran Islam itu sendiri gitu, seperti ya kayak tadi, seperti mendistorsi hukum Islam itu sendiri, seperti potong tangan gitu kan, cambuk, rajam, kemudian ada bahkan mereka mendistorsi makna jihad itu sendiri, terus mendistorsi khilafah. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi itu, kaum muslim secara umum ya, menyikapi ketika para pengemban sekuler itu mendistorsi hukum-hukum Islam gitu, yang mereka katakan potong tangan itu kejam gitu kan, atau jihad itu identik dengan teroris, atau khilafah itu identik dengan ISIS. Nah, itu bagaimana tuh? Iya, jadi karena begini, mereka memang pada prinsipnya punya nilai-nilai yang harus diakui sebagai nilai yang benar. Nah, saat nilai-nilai itu seperti HAM, terus seperti kesetaraan gender, dan itu kan mereka itu kenapa men-spread itu ke seluruh dunia, dan itu menjadi kelaziman bahwa itu adalah menjadi sudut pandangnya. Nah, setelah itu berhasil, baru mereka mendiskreditkan nilai yang berbeda dengan dia, yaitu nilai-nilai Islam. Nah, itu kan caranya kan begitu. Jadi kalau sudah pakai kacamata mereka, nah nilai yang berbeda akan dipandang bermasalah. Itu dulu. Makanya di situ kita kalau kaum muslimin bilang kan perang pemikirannya di situ. Ya. Itu yang pertama harus dipahami bersama-sama. Jadi efeknya bagaimana? Jadi efeknya pada saat pemikiran barat yang terus dikeluarkan oleh mereka, jadi dia memandang demokrasi. Kalau saat mendengar kata demokrasi, kalau kita terperangkap pemikiran mereka, demokrasi baik. Gitu kan ya. Terus hak asasi manusia baik. Terus bagaimana dengan hukum Islam? Nah, jelas karena hukum Islam itu nilainya kan berbeda dengan demokrasi, nilainya berbeda dengan HAM, berbeda dengan kesetaraan gender. Jadi punya nilai tersendiri, gitu. Punya nilai tersendiri kan ya. Nilai keadilan bahkan berbeda dari sudut pandang ekonomi kan. Adil menurut kapitalisme, adil menurut komunisme, dan adil menurut Islam kan berbeda. Nah, itu kan berarti ada perang nilai di situ. Itu pertama. Memahami umat, ini kan caranya. Cara mereduksi itu ya kita balik lagi ke pemikiran Islam kita. Nah, setelah kita sudah menjadikan Islam itu sebagai kacamata berpikir atau kaidah berpikir kita, mindset kita gitu ya. Baru nanti negara kan mengemban. Kalau ada negara itu yang mengemban itu ya menjadi qiyadah fikriyah kan gitu kan. Kalau qiyadah fikriyah kan konteksnya peradaban. Gitu kan ya. Nah, jadi kita bagaimana mereduksi itu? Ya sudah, kita adu saja gitu. Adu tataran praktik. Misalkan kalau udah masuk tataran politik berarti tataran praktik. Jadi nggak bisa kita menilai Islam dengan kacamata barat dan dengan praktik barat. Nggak bisa. Kita harus merujuk Islam dulu pernah tegak ya, dengan hukum syarak sebagai landasannya, dan tataran praktiknya itu bagaimana dibanding peradaban yang sekarang dengan nilai-nilai HAM, sekuler, terus kesetaraan gender, demokrasi dan kawan-kawan, dibandingkan. Misalkan dibandingkan dari mananya? Dari tingkat kriminalnya misalkan. Nah, itu sudah jelas saat kekhilafan Turki Utsmani tingkat kriminalnya itu berapa? Hanya tidak sampai 100 sih kalau nggak saya salah dalam pemerintahan dia gitu. Selama ratusan tahun itu. Kalau sekarang bagaimana? Nah, terus bagaimana HAM-nya dong kalau gitu sekarang? HAM itu kan hukuman yang baik untuk para kriminal kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau dari segi, jadi harus dibandingkan secara peradaban. Kayak gitu. Tapi dengan catatan satu, Barat itu punya nilai. Nah, ganti dulu nilainya itu dengan nilai kita. Kalau kaum muslimin dia pola pikir Islam, bukan pola pikir HAM, bukan pola pikir kesetaraan gender, demokrasi dan kawan-kawan. Itu beda nilai kan.
Nah itu, ya makanya itu disebut dengan perang pemikiran. Nah kalau makanya kenapa Taliban menjadi samsak bahasanya, samsak Barat, ya karena nilai-nilai Barat itu sudah diadopsi peradaban sekarang. Ya karena sebagian besar negara itu kan sekarang mengemban negara dengan ideologi kapitalisme, ya yang punya nilai itu. Jadi dia mendakwahkan nilai-nilai itu kan lebih banyak, lebih diterima oleh warganya. Jadi saat melihat Taliban itu sesuatu, wah syariat Islamnya yang diserang dan identik dengan yang berbeda nilai itu, berarti salah. Nah, berarti kan ada kesalahan cara pandang gitu. Nah paling betul. Cara berpikir kita yang harus diganti. Nah, nilai Barat itu diposisikan sebagai yang kita nilai. Jadi kebalik, justru nilai Barat itu yang posisinya kita nilai. Bagaimana? Terus tataran praktik bagaimana? Contohnya begini, saat bicara tentang kan yang sedang dihajar itu kan Taliban itu kan soal wanita ya, soal wanita nanti bekerja atau tidak. Pokoknya dia kayak gambaran masa lalu Taliban 1.0 gitu. Jadi memang diserangnya di situ. Tapi dia tuh lupa, sangat-sangat lupa bahwa di Barat sendiri itu wanita diapakan gitu loh. Wanita itu diapakan dari sudut pandang mereka sendiri gitu ya, di pelecehan seksual di mana-mana, di kantor secara profesional itu kan banyak dan banyak protes di Inggris misalkan itu sudah ada protes-protes yang begitu ya kan. Terus ditambah juga kalau memakai burqa atau apa di Prancis yang didiskreditkan itu kan nilai Barat. Nah, coba mereka berpikirnya begitu. Nah, bahkan lebih mengerikan ketika dihadapkan kepada mereka ya. Kita lihat mereka mengkampanyekan hak asasi manusia gitu kan, tapi di saat yang sama juga mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai mereka yang mereka dakwahkan itu gitu kan. Nah itu. Berarti memang saat ini ya kita perlu memahamkan kepada umat ya bahwa sebetulnya terkait dengan syariat Islam, hukum Islam itu memang nilai yang turun langsung dari Sang Pencipta gitu kan, bukan nilai buatan manusia gitu kan. Iya, itu yang menjadi poinnya. Kalau manusia yang membuat ya itu jadi kontradiksi di mana-mana kan. Berarti pertanyaan yang tadi itu berarti sebetulnya Taliban itu bisa dikatakan belum atau mau mendirikan daulah khilafah tuh belum sampai ke sana, berarti seperti itu ya kesimpulannya ya. Ya, kalau untuk bicara khilafah ya masih jauh. Tapi kita harus kalau bicara senangnya, kita sebagai kaum muslimin senang nggak dengan kemenangan Taliban? Senang dalam kemenangan secara militer. Siapa sih yang nggak senang kalau misalkan penjajahan dalam bentuk fisik itu hilang gitu kan ya. Tetapi kita juga tetap memahamkan ke umat ya bahwa ya kalau bicara tentang kekhilafahan ya Taliban belum, karena Taliban masih seperti negeri-negeri nation state lainnya yang tidak membawa persatuan kaum muslimin, kan tidak sampai sana, bahkan masih jauh gitu ya, masih jauh karena memang nampak dari Taliban itu masih membutuhkan ya, dalam tanda kutip berarti tidak mau berdiri dari kakinya sendiri, kaum muslimin sendiri, tetapi masih membutuhkan negeri-negeri musuh. Nah, ini harus digarisbawahi, negeri-negeri musuh. Nah itu berarti kan memang ada kesalahan politik gitu sana. Nah menarik nih ketika bicara khilafah, mungkin nanti kita, karena kalau bahas khilafah ini lumayan ya ininya ya, timingnya ya. Mungkin nanti kita di podcast berikutnya kita bisa membreakdown sebetulnya khilafah itu apa sih gitu kan. Apakah khilafah itu seperti yang dicitrakan oleh ISIS atau apa? Nanti mungkin kita bisa bahas ya secara detail ya. Daulah khilafah itu seperti apa sih gitu kan. Nah, apakah menyeramkan gitu kan, atau justru ini menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu kan, bukan hanya manusia, bahkan hewan pun bisa mendapatkan rahmat dari ketika Islam itu diterapkan dalam institusi yang kita sebut khilafah gitu ya. Sebelumnya makasih nih Bung Rian sudah sama-sama menyempatkan waktu ya, kita bisa bincang-bincang dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bisa bikin konten lagi ya terkait siap. Ya terkait apapun, terkait pemikiran, terkait politik gitu kan terutama ya, nanti kita bisa bahas kembali. Mungkin cukup sampai sini dulu teman-teman yang mungkin masih setia mendengar
podcast hari ini gitu ya. Mudah-mudahan menjadi gambaran yang utuh ya, menjadi pencerahan bagi teman-teman yang mungkin masih belum tergambar sebetulnya apa yang sedang terjadi dan bagaimana seharusnya kita mensikapi. Baik, mungkin itu saja ya. Thank you buat Bung Rian ya, untuk teman-teman lainnya. Ya. Siap, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifayah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.